Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Shofrek. Selamat menyaksikan. Menghadapi binatang jiwa batu yang melanda, Chu Xingyun mengerutkan kening. Jika Anda terus bertabrakan, akan ada paling banyak 3 tabrakan lagi, dan tubuh yang sempurna akan dibombardir. Tapi tanpa memberikan dampak badai, Chu Xingyun tidak memiliki sarana untuk mengalahkan binatang jiwa batu ini. Melihat batu jiwa binatang itu menabraknya, meskipun tidak rela. Namun, sebagai perbandingan, Chu Xingyun lebih suka menggunakan kekuatan gaib yang tak terhitung banyaknya, dan tidak ingin melarikan diri. Meskipun waktunya singkat, hanya ada 2 atau 3 napas. Tapi Chu Xingyun sudah menganalisis segalanya. Jika Anda tidak menggunakan laut yang tak terbatas, satu-satunya cara Chu Xingyun untuk mengalahkan makhluk jiwa batu ini adalah dengan menggunakan jam kuno hitam itu. Sebaliknya, Chu Xingyun lebih suka menggunakan laut tanpa batas, dan tidak ingin menggunakan jam hitam. Bagaimanapun juga, laut tidak terbatas, tetapi itu hanya tipuan Chu Xingyun. Lonceng kuno Xuanze adalah kartu tabungan Chu Xingyun. Kecuali dihadapkan dengan tanda hidup dan mati, dan benar-benar kehilangan semua cara lain yang menyelamatkan jiwa. Jika tidak, Chu Xingyun, jam kuno Xuanze, tidak akan pernah digunakan. Meskipun Xuanze Ancien Bell sangat kuat, ia dapat mempertahankan ketak terkalahkan selama 9 detik, dan dapat digunakan sebagai lemparan untuk mengenai lawan dengan tubuh Bell. Tetapi masih dalam kalimat itu, sebagai seorang beku, tidak mungkin untuk segera menggunakan kartu penyelamat jiwa setiap kali ada sedikit bahaya. Dalam pikirannya, Chu Xingyun mengambil nafas, langsung membuka kekuatan magis yang tak terbatas, dan mengilhami laut tak terbatas. Melihat sekeliling, hanya sesaat, di sekitar tubuh Chu Xingyun, perisai cahaya biru terpancar. Di bawah perisai cahaya biru air, Chu Xingyun mengambil napas dan melangkah keluar lagi. Badai-badai. Dalam ledakan itu, di belakang Chu Xingyun, 2 api emas meletus lagi. Pada saat yang sama, tubuh Chu Xingyun langsung berubah menjadi cahaya keemasan, dan dia bertabrakan berat dengan binatang jiwa batu. Dalam raungan yang membosankan, Chu Xingyun dan batu jiwa batu bertabrakan lagi. Di bawah tabrakan, Chu Xingyun mundur 3 kali dan mundur 3 meter. Di sisi lain, Bone Soul Beast di sisi yang berlawanan mundur 10 langkah lagi, sepanjang jalan kembali ke 10 meter jauhnya. Di bawah tabrakan tadi, perisai tak terbatas menyerap banyak kerusakan. Namun, kekuatan tabrakan dari makhluk jiwa batu tingkat kedua ini benar-benar mengerikan, dan telah melampaui batas perisai tak terbatas. Energi berlebih membombardir tubuh Chu Xingyun, dan dia membanting tubuhnya 3 langkah. Rasakan kekuatan bergelombang di perisai tak terbatas. Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi senyum melintas di matanya. Tidak sampai saat ini dia tiba-tiba menyadari bahwa masih ada ruang untuk perbaikan dalam dampak badai. Sejauh ini, dampak badai Chu Xingyun adalah kombinasi kekuatan badai dari monumen kuno angin dan kekuatan dampak tabrakan banteng. Tetapi pada kenyataannya, ketika kekuatan magis yang tak terbatas diaktifkan, ia dapat menyerap banyak energi dan meledak. Dengan cara ini, Anda dapat menggabungkan kekuatan badai, kekuatan banteng, dan kekuatan-kekuatan magis yang tak terbatas menjadi satu. Di antara pikiran bersemangat, binatang tulang jiwa yang berlawanan menggelengkan kepalanya dengan keras dan menabrak Chu Xingyun lagi. Menghadapi ini, Chu Xingyun tidak lagi menunggu. 1 langkah keluar, banteng menyerang, kekuatan badai, dan kekuatan tanpa batas meletus secara bersamaan. Bang! Dalam deru keras, seluruh gua menggigil. Di bawah dampak yang tak tertandingi, binatang jiwa batu tingkat kedua langsung hancur oleh kekuatan kekerasan. Hanya sesaat, binatang berjiwa batu tingkat 2 yang besar itu, kemudian hancur menjadi puluhan batu, tersebar di seluruh aula gua. Dengan kematian binatang jiwa batu tingkat kedua, aliran udara abu-abu langsung mengalir ke tubuh Chu Xingyun. Merasakan rasa malu bawaan yang kuat di tubuh, senyum ringan muncul di wajah Chu Xingyun. Setelah binatang roh batu tingkat kedua dipenggal, rasa malu bawaan yang lolos terlalu kaya. Binatang jiwa batu tingkat kedua berisi bayangan bawaan, beberapa kali lebih banyak dari makhluk jiwa batu tingkat pertama. Tidak hanya kuantitas yang meningkat beberapa kali, tetapi bahkan kualitasnya meningkat beberapa kali. Merasakan kekuatan bawaan Yinsa, dan dengan keras memarahi tubuh perang yang sempurna, Chu Xingyun tidak bisa menahan kegembiraan. Lompatan membunuh binatang jiwa batu, efisiensi budidaya pasti 10 kali lipat. Waktu untuk mengebom binatang jiwa batu tingkat pertama. Cukup untuk membunuh binatang jiwa batu tingkat kedua. Antara keduanya, waktu yang dikonsumsi sebenarnya sama. Waktu yang paling sia-sia adalah setelah memenggal Soul Beast, Anda perlu menunggu 30 napas sebelum yang berikutnya muncul. Rasakan tubuh tempur yang sempurna, dengan jarak yang masuk akal cepat meningkat. Bagaimana bisa Chu Xingyun tidak senang? 10 kali efisiensi kultivasi bukan lelucon.
Waktu berlalu setiap menit. Akhirnya, setelah 30 napas, binatang jiwa batu lain bangkit dari pusat gua. Tidak berani mengabaikan, Chu Xingyun pertama kali membuka perisai yang tak terbatas dan kemudian menggunakan badai untuk menyerang, bertabrakan dengan keras dengan binatang jiwa batu. Di bawah tabrakan, Chu Xingyun mundur 3 langkah, dan batu jiwa batu mundur 10 langkah. Kemudian segera, tabrakan kedua antara kedua belah pihak dimulai lagi. Kekuatan badai, kekuatan tabrakan banteng, dan kekuatan-kekuatan yang tak terbatas. Di bawah 3 kekuatan, binatang jiwa batu tingkat kedua sekali lagi dibombardir di tempat. Di bawah 2 tabrakan, Chu Xingyun tidak terluka. Dengan 3 kekuatan ini dalam satu, langsung membunuh binatang jiwa tulang tingkat kedua. Alasan mengapa 2 tabrakan diperlukan. Itu karena perisai tak terbatas yang dibentuk oleh kekuatan magis tak terbatas tidak memiliki energi. Jika Anda ingin meledak kekuatan, Anda perlu menyerap energi sebelum Anda bisa meledak. Waktu berlalu setiap menit. Di waktu berikutnya, Chu Xingyun mengulangi proses ini terus-menerus. Satu demi satu binatang roh batu tingkat 2 mati di tangan Chu Xingyun. Jika kondisinya memungkinkan, Chu Xingyun akan meninggalkan gua percobaan untuk pertama kalinya. Sekali lagi bergegas ke ruang hutan, didedikasikan untuk mempraktekkan 3 kekuatan dalam satu. Sangat disayangkan bahwa perisai tak terbatas harus menyerap energi sebelum dapat meledak. Karena itu, ruang terbuka di hutan tidak mungkin untuk ditanami. Sebaliknya, gua percobaan ini telah menjadi tempat pelatihan terbaik. Pertama, buka perisai yang tak terbatas bertabrakan dengan binatang jiwa batu tingkat kedua, dan serap energi yang cukup. Ketika tabrakan kedua terjadi, ketiga kekuatan itu pecah pada saat yang sama, di bawah ketiga kekuatan itu, 2 makhluk jiwa batu segera dibombardir. Dengan berlalunya waktu, keterampilan tabrakan dalam mode 3-in-1 menjadi lebih dan lebih cakap. Untuk keterampilan tempur yang aneh ini dibentuk oleh konvergensi 3 kekuatan. Chu Xingyun membuat nama secara khusus menuangkan energi. Alasan mengapa itu disebut pembuangan energi, tanpa kata-kata seperti badai, banteng liar, tak terbatas, kejutan. Energi yang terkandung dalam pengeboman ini terlalu rumit. Sederhananya, kekuatan angin, kekuatan spiritual, kekuatan tabrakan banteng liar, kekuatan tubuh perang, kekuatan perisai tak terbatas. Tidak peduli nama apa yang digunakan, sulit untuk menutupi semua kekuatan dan semua karakteristik. Dan energi bisa dicurahkan. Tidak peduli apa kekuatannya, dan apapun nama kekuatan ini adalah. Singkatnya, di bawah dampak ini, semua energi dicurahkan dari otak. Selain jam kuno Xuanze, pembuangan energi ini adalah keterampilan tempur terkuat yang saat ini dikuasai oleh Chu Xingyun. Awalnya, jika Chu Xingyun terus berburu binatang jiwa batu tingkat pertama, diperlukan setidaknya 10 hari untuk naik ke tingkat kedua. Tapi sekarang, karena Chu Xingyun menebas binatang jiwa batu tingkat kedua, efisiensi budidaya telah meningkat 10 kali lipat. Karena itu, ketika malam tiba, Chu Xingyun meninggalkan gua percobaan. Itu telah berhasil meningkatkan tubuh pertempuran ke tingkat kedua dalam 1 hari. Badan perang tingkat kedua tidak jauh berbeda dari badan perang tingkat pertama. Tetapi kekuatan dan kekerasan tubuh perang lebih besar. Vitalitas tubuh perang juga telah diperkuat. Sepanjang jalan, tidak lagi begitu sulit. Hal-hal yang lebih berat dapat diangkat. Sederhananya, perbedaan antara tubuh perang kelas 1 dan tubuh perang tingkat kedua. Itu seperti perbedaan antara anak 10 tahun dan pria 20 tahun. Selain itu, tidak ada perbedaan sifat lainnya. Dini hari berikutnya, Chu Xingyun bergegas ke gua percobaan lagi. Chu Xingyun, yang memiliki tubuh pertempuran tingkat kedua, sudah dapat sepenuhnya menghancurkan binatang jiwa batu tingkat kedua hanya dengan 1 badai. Energi dari 3 kekuatan dicurahkan, tetapi Anda tidak bisa berolahraga. Dengan tubuh Chu Xingyun, raih level kedua. Efisiensi budidaya di gua kedua ini juga lumrah. Jika Anda terus tinggal di aula gua nomor 2, sesuai dengan efisiensi saat ini, dibutuhkan ratusan hari untuk membangun badan perang tingkat ketiga. Kecepatan ini terlalu lambat. Awalnya, Chu Xingyun berencana untuk melihat gua nomor 3. Tapi kali ini, Chu Xingyun tidak berani lumpuh. Pada siang hari, sementara Niu Li datang untuk mengantarkan makanan, Chu Xingyun mengundang Niu Li untuk mengawal dan memasuki gua nomor 3 sepanjang jalan. Menurut perjanjian, terlepas dari apakah Chu Xingyun dapat mengalahkan binatang jiwa batu tingkat ketiga, Niu Li harus membuka lorong gua setelah waktu nafas. Menghadapi penjelasan Chu Xingyun, Niu Li tidak banyak bicara, dan mengangguk langsung. Selanjutnya, Chu Xingyun memasuki aula gua nomor 3 dan bertemu dengan binatang jiwa batu tingkat ketiga. Dengan tubuh perang tingkat kedua, kekuatan Chu Xingyun telah sangat meningkat. Setara dengan anak kecil yang rapuh dari sekitar 10 tahun. Tumbuh menjadi pria besar dengan pinggang bundar, sosok kekar, berumur sekitar 20 tahun. Meski begitu, di tubuh perang tingkat kedua, jarak antara tubuh perang tingkat kedua dan tubuh perang tingkat ketiga masih terlalu besar. Meskipun di bawah perlindungan perisai tak terbatas, Chu Xingyun tidak terluka. Tapi, bahkan jika energinya dicurahkan, mereka gagal membunuh binatang roh batu tingkat ketiga.
Setelah 3 pembuangan energi berturut-turut, binatang jiwa batu 3 tingkat akhirnya dikalahkan sepenuhnya dan tersebar menjadi batu. Dihadapkan dengan binatang jiwa batu arogan seperti itu, Chu Xingyun terdiam. Bullying, ini terlalu bullying. Binatang jiwa batu ini bukanlah daging dan darah. Tubuhnya yang besar terbuat dari batu yang hampir tidak bisa dihancurkan. Karena itu, kemampuan anti serangannya tidak sebanding dengan darah dan daging. Saat tingkat Stone Soul Beast meningkat, kemampuannya untuk melawan serangan juga meningkat. Di bawah tubuh pertarungan pada tingkat yang sama, kemampuan perlawanan binatang jiwa batu itu lebih dari 10 kali lipat dari binatang buas biasa. Memerangi binatang buas lain dari tubuh pertempuran tingkat ketiga dapat sepenuhnya menghancurkan daging lawan dan menyebabkan kerusakan pada lawan. Tapi binatang jiwa batu ini berbeda. Tubuh batu jiwa batu dibentuk dengan memadatkan batu yang hampir tidak bisa dihancurkan. Belum lagi Chu Xingyun sekarang dengan tangan kosong. Bahkan jika dia memegang senjata pedang, sulit untuk melukai tubuh makhluk jiwa batu itu. Satu-satunya cara untuk mengalahkan Stone Soul Beast adalah dengan terus bertabrakan dengannya. Melalui dampak yang konstan, jiwa dan roh-roh jahat kuno dikonsumsi. Setelah posisi jiwa dan kekuatan mental pihak lain dikonsumsi berlebihan, secara alami ia tidak akan mampu mempertahankan kondisi kohesi dan sepenuhnya dikalahkan. Tentu saja, jika kekuatan letusan cukup kuat untuk melampaui batas kohesi roh kuno, kemudian hanya dalam satu pukulan Anda dapat langsung meledakkannya. Jadi, sama seperti tubuh perang tingkat ketiga, binatang buas biasa 10 kali lebih baik dari binatang jiwa batu ini. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, jika Anda ingin memburu 3 atau lebih binatang buas, Anda harus menjauh dari desa, ke hutan, atau jauh di padang rumput. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan menemukan serigala, atau singa. Setelah keberuntungan tidak cukup baik, saya benar-benar bertemu dengan binatang buas yang tangguh ini, saya khawatir itu hanya akan hilang. Belum lagi serigala dan serigala. Bahkan jika Anda bertemu dengan kawanan barbar, jika Anda ceroboh dan menderita dampak kawanan, Anda harus mati. Jangan melihat Niuli dapat dengan mudah berburu ternak liar. Tetapi jika dia memasuki kedalaman padang rumput dan menemui kawanan barbar, dia mungkin dapat membunuh seekor sapi liar, atau bahkan 2-3 sapi liar. Tetapi kawanan ternak adalah puluhan ribu, berapa banyak yang bisa ia lawan sendirian? Di bawah dampak dan menginjak-injak ribuan sapi liar, bahkan Niuli masih dihancurkan seketika, tanpa kekuatan untuk melawan. Selain itu, perburuan liar. Entah Anda tidak dapat menemukan mangsa yang cukup, dan waktu untuk mencari mangsa lebih dari setengah. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk menemukan kelompok binatang buas yang ganas, tetapi kekuatan satu orang, tetapi tidak bisa mengatasinya. Satu ceroboh, tetapi meninggal di sana. Para pejuang suku barbar harus pergi berkelompok dan menenun ke dalam tim 100 orang sebelum mereka bisa pergi berburu. Bahkan jika mereka bertemu kelompok musuh, mereka bisa menang. Di gua percobaan, setiap 30 napas, binatang jiwa batu dapat dikondensasi. Selain itu, setiap pertemuan hanyalah binatang jiwa batu. Meskipun binatang jiwa batu di gua percobaan 10 kali lebih kuat daripada binatang buas yang ganas itu. Tapi itu masih merupakan tempat terbaik untuk berlatih tubuh sebelum tubuh pertempuran tingkat ke-10. Meskipun Stone Soul Beast sulit dikalahkan, ia menang dalam jumlah besar dan relatif aman. Selama Anda tidak serakah, Anda tidak akan mati di dalam. Tanpa pilihan lain, Chu Xingyun akhirnya membuat keputusan. Dalam 10 hari ke depan, Chu Xingyun pergi lebih awal dan kembali terlambat, berendam di gua setiap hari. Meskipun perlu untuk melemparkan dampak badai 6 kali berturut-turut dan melakukan pembuangan energi 3 kali berturut-turut, Anda dapat menghancurkan binatang jiwa batu tingkat ketiga. Tetapi pada kenyataannya, ini tidak memakan banyak waktu. Di bawah pertempuran lintas tingkat Chu Xingyun, awalnya butuh 100 hari. Sekarang hanya butuh Chu Xingyun seminggu untuk menyelesaikan. Ketika seminggu berlalu, tubuh pertempuran Chu Xingyun akhirnya mencapai tingkat ketiga. Menurut rencana asli, setelah tubuh perang mencapai tingkat ketiga, Chu Xingyun harus melakukan disintegrasi Raja Iblis dan memisahkan klon pertama. Tapi, tepat ketika Chu Xingyun akan mengeksekusi sesuai rencana, Niuli menghentikannya. Badan perang 3 tingkat tampaknya sangat kuat. Tetapi pada kenyataannya, badan perang tingkat ke-10 dianggap sebagai badan perang tingkat pertama. Hanya badan perang tingkat pertama yang dianggap sepenuhnya stabil. Tubuh perang 3 tingkat yang dimiliki Chu Xingyun, meskipun kekuatannya lebih tinggi dan kekuatannya lebih besar. Namun, stabilitas badan perang belum banyak membaik. Jika Raja Iblis hancur sekarang, kemungkinan tubuh perang menabrak masih melebihi 70%. Dalam kata-kata Niuli, jika Anda ingin memisahkan avatar, Anda harus memiliki setidaknya badan pertempuran level 10. Artinya, badan perang Orde Pertama adalah yang paling aman. Menghadapi bujukan Niuli, wajah Chu Xingyun pahit. Tubuh perang level 3, ingin dipromosikan ke tubuh perang tingkat 4 butuh 1000 hari. Bahkan Chu Xingyun terus melompati tantangan. Diperlukan 100 hari penuh untuk dipromosikan ke tingkat keempat. Waktu, Chu Xingyun tidak punya banyak waktu, terbuang di sini.
Apa yang harus dilakukan? Apakah Anda ingin mengambil risiko jatuhnya tubuh pertempuran yang sempurna, memaksa iblis untuk hancur, dan memisahkan avatar? Tidak, pasti tidak. Chu Xingyun bukan orang yang tidak punya otak. Mengetahui bahwa probabilitas kegagalan setinggi 70%, ia tidak akan pernah mengambil risiko yang tidak perlu. Namun, jika dia pergi sepanjang rute konvensional, dia tidak akan pernah bisa membangun tubuh pertempuran tingkat ke-10 tanpa ratusan tahun. Apakah itu mengatakan, apakah dia harus menghabiskan di sini dalam 100 tahun ke depan? Jelas Chu Xingyun tidak bisa diterima. Pertanyaannya sekarang adalah, jika dibutuhkan begitu lama untuk 10 level pertama pertempuran, lalu, berapa banyak waktu yang diperlukan untuk melatih level 70 dan 80 tubuh? Berganti menjadi beku lain, mungkin tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, setelah mencapai ranah Kaisar Zun, ia memiliki kehidupan yang tidak terbatas. Mereka dapat melakukan yang terbaik untuk berlatih perlahan dan meningkatkan langkah demi langkah. Berkultivasi selama ratusan juta tahun akan selalu meningkat. Jika ratusan juta tahun tidak berhasil, maka miliaran tahun. Tapi Chu Xingyun gagal. Chu Xingyun bisa tergesa-gesa, tetapi umat manusia tidak bisa tergesa-gesa. Chu Xingyun sangat jelas. Dia bangun satu hari terlambat, dan penindasan umat manusia akan mengambil hari lain. Chu Xingyun berkuasa selama sehari, dan ada banyak orang yang dilecehkan oleh umat manusia. Jadi, Chu Xingyun tidak punya waktu untuk disia-siakan, ia harus menjadi kuat secepat mungkin. Penderitaan seseorang akan berakhir ketika dia menderita. Tetapi penderitaan jutaan orang, dan kesulitan seluruh umat manusia, tidak dapat ditoleransi, mereka juga tidak bisa menunggu. Malam, di dalam kamar tidur Chu Xingyun. Chu Xingyun Pan duduk di tempat tidur. Setelah merenungkan untuk waktu yang lama, Chu Xingyun mengulurkan tangan kanannya dalam diam. Pada saat berikutnya, jam kuno hitam muncul di tangan kanan Chu Xingyun. Di bawah tatapan Chu Xingyun, jam kuno hitam berputar. Jika tidak perlu, Chu Xingyun sama sekali tidak ingin menggunakan jam hitam. Tetapi sekarang, untuk menghemat waktu, saya khawatir dia harus menggunakan jam hitam ini. Meskipun, untuk mendesak jam kuno hitam ini, dibutuhkan banyak mana. Setelah menggantinya dengan mantan Chu Xingyun, dia tidak bisa mendesaknya beberapa kali sama sekali. Saya takut mananya akan habis. Tapi sekarang, dari Su Liuer, ia mendapat 450.000 yuan. Setelah jumlah penuh mana, meskipun Chu Xingyun masih tidak terbatas di mana, dia tidak menunggu mana kehabisannya. Melihat tangannya, jam kuno hitam kelabu yang biasa-biasa saja. Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi menarik napas. Jam hitam ini harus digunakan. Apa yang membuat Chu Xingyun paling menarik adalah, di dalam gua percobaan ini adalah ruang tertutup. Bahkan jika Chu Xingyun menggunakan jam kuno Xuanze, tidak ada yang akan melihatnya. Oleh karena itu, di lingkungan ini, ia dapat menggunakan jam kuno hitam dengan aman tanpa khawatir akan kebocoran. Karena tidak ada yang bisa menemukannya, itu dapat membantu Chu Xingyun dan memenangkan banyak waktu. Nah, setelah pertimbangan yang cermat, Chu Xingyun tidak bisa menemukan alasan untuk tidak melakukannya. Setelah membuat keputusan, Chu Xingyun berhenti berpikir dan tertidur. Dini hari berikutnya, Chu Xingyun mengaku kepada Niuli, tidak perlu mengirim makanan. Sendiri, memasuki gua percobaan. Sepanjang jalan, Chu Xingyun, yang sudah memiliki tubuh pertempuran 3 tingkat, tidak terhalang sepanjang jalan. Tidak sampai memasuki aula gua ketiga bahwa ia akhirnya diblokir oleh binatang jiwa batu tingkat ketiga. Melihat binatang jiwa batu bangkit dari tanah, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum. Dari pandangan sekilas ke tangan, jam kuno Xuanze langsung muncul di tangan kanan Chu Xingyun. Melihat binatang jiwa batu yang berlawanan, Chu Xingyun melambaikan tangan kanannya, dan segera meluncurkan lemparan. Dalam suara siulan-siulan, jam kuno hitam itu terbang tiba-tiba, menghantam kepala binatang jiwa batu tingkat ketiga. Kapan? Lonceng King Yue berbunyi, dan binatang roh batu tingkat 3 langsung dibombardir. Di bawah pemboman jam kuno hitam, bahkan batu yang hampir tidak bisa rusak langsung berubah menjadi bubuk. Setelah membom binatang roh batu tingkat ketiga, Chu Xingyun tidak tinggal. Tangan kanan menunjuk ke taktik, dan dengan gelombang cahaya, jam hitam bergerak lagi. Ketika, di lonceng King Yue, bagian yang berlawanan langsung meledak. Di sepanjang jalan, Chu Xingyun berjalan menuju kedalaman gua. Segera, aula keempat ada di sini. Melihat binatang jiwa batu yang perlahan naik dari pusat aula gua No. 4, Chu Xingyun tidak berhenti sama sekali. Tidak menunggu binatang roh batu berdiri sepenuhnya, dia langsung membagikan jam kuno Xuanze, dan sekali lagi meluncurkan lemparan. Ketika, di antara lonceng King Yue, binatang jiwa batu tingkat 4 juga harus dilebur menjadi bubuk. Pada saat bersamaan, rasa malu penghinaan yang sangat bawaan, menuangkan ke dalam tubuh perang Chu Xingyun, dengan cepat memarahi tubuh perang Chu Xingyun. Mengangguk dengan kepuasan, Chu Xingyun tidak berhenti, ia mengendarai jam kuno hitam. Setelah meledakkan lorong yang berlawanan, ia bergerak menuju aula kelima dan melaju melewati Gua No. 5, Gua No. 6, Gua No.
7. Guano. 8. Kemanapun jam kuno hitam itu pergi, bisa dikatakan hancur. Apakah itu adalah binatang jiwa batu dengan beberapa tingkat badan perang, sulit untuk menahan pukulan dari jam kuno hitam. Ketika Chu Xingyun akhirnya tiba di aula gua nomor 9, dan mengendarai jam kuno hitam, langsung membunuh binatang jiwa batu tingkat 9. Yinsa bawaan yang sangat kuat mengalir ke tubuh Chu Xingyun. Tubuh pertempuran Chu Xingyun bersinar dengan cahaya merah di bawah temperamen Yinsan bawaan yang intens dan intens. Di bawah pemboman sepanjang jalan, tubuh perang sempurna Chu Xingyun ditingkatkan menjadi badan perang tingkat keempat. Menghadapi adegan ini, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi sangat puas. Semua ini tidak melampaui harapan Chu Xingyun. Semuanya di bawah kendali dan perhitungan Chu Xingyun. Setelah membom batu jiwa batu di aula gua nomor 9, tidak ada jalan di depan. Gua 9 sudah merupakan gua percobaan tingkat tertinggi. Setelah merenung sejenak, Chu Xingyun berbalik dan berjalan menuju gua No. 8. Ketika saya berjalan jauh ke aula ke-8, batu jiwa batu di aula ke-8 baru saja pulih. Merasakan bahwa Chu Xingyun muncul, dia memadatkannya untuk pertama kalinya. Tanpa mengatakan apa-apa, Chu Xingyun mengayunkan Soul Beast tingkat 8 menjadi sampah lagi dengan lambaian tangan kanannya. Lalu, tanpa mengatakan apa-apa, Chu Xingyun berbalik dan berjalan pergi, dan berjalan menuju balai gua nomor 9 lagi. Dalam 3 bulan berikutnya, Chu Xingyun pergi lebih awal dan kembali terlambat, terus-menerus berkeliaran di gua nomor 8 dan gua No. 9. Ketika 3 bulan akhirnya berlalu, tubuh Chu Xingyun akhirnya diperkuat ke level 6. Setelah tubuh pertempuran marah ke level 6, itu awalnya stabil. Meskipun menurut Niuli, badan perang tingkat ke-10 dianggap sebagai badan perang tingkat pertama. Hanya badan perang tingkat pertama yang dianggap sepenuhnya stabil. Tapi Chu Xingyun tidak berniat untuk terus melanjutkan. Dalam keadaan tubuh pertempuran tingkat 6, ada kemungkinan 40% kegagalan jika Raja Iblis hancur. Tetapi ada kemungkinan 60% itu akan berhasil. Dan jangan lupa Chu Xingyun memiliki jam kuno Chaos Yuanshan dan Xuanze. Bahkan jika terjadi kecelakaan, dia dapat dengan paksa menekan tubuh perang agar tidak runtuh. Jadi, setelah perhitungan yang cermat, Chaos Yuanshan meningkatkan tingkat keberhasilan sebesar 10%. Jam hitam juga dapat meningkatkan tingkat keberhasilan sebesar 10%. Oleh karena itu, menurut keadaan Chu Xingyun saat ini, tingkat keberhasilan disintegrasi Raja Iblis setinggi 80%. Meskipun Chu Xingyun bukan orang yang suka petualangan tanpa otak, tetapi bagaimana bisa ada yang absolut di dunia ini? Jika Anda tidak berani mencoba dengan kemungkinan 80%, maka Anda tidak suka petualangan tanpa otak. Itu hanya pemalu. Untuk Chu Xingyun, tidak peduli apa, selama ada tingkat keberhasilan 80%, dia pasti akan berani mencoba. Larut malam, di dalam kamar tidur Chu Xingyun. Chu Xingyun duduk bersila di tempat tidur. Aliran biru, serta aliran udara kuning, melarikan diri dari anggota tubuh dan mayat Chu Xingyun. Yang disebut disintegrasi iblis sebenarnya hanya nama yang dengan mudah dinamai Chu Xingyun. Yang disebut disintegrasi sebenarnya adalah membagi kekuatan sumber yang mengembun menjadi badan perang menjadi 2. Yang disebut iblis, tentu saja, mengacu pada identitas iblis Chu Xingyun. Itu orang lain. Jika Anda berani membagi asal Anda sendiri menjadi 2. Bahkan jika itu tidak mati, saya takut bahwa asalnya akan sangat rusak, dan akan sulit untuk naik ke puncak dalam hidup saya. Tapi Chu Xingyun berbeda. Tubuh perangnya yang sempurna dibentuk oleh asal-usul air yang konvergen dan asal-usul air. Di antara mereka, asal-usul tanah tidak ada habisnya, dan tidak peduli berapa banyak diambil perlahan-lahan akan pulih. Asal-usul air juga memiliki karakteristik yang tak ada habisnya, tidak peduli berapa banyak yang hilang, ia dapat dipulihkan secara perlahan. Jika cahaya adalah asal dari tanah, atau asal-usul air, tidak mungkin untuk mengembun menjadi badan perang. Bahkan jika itu hampir tidak mengembun menjadi tubuh Dharma, ia tidak dapat menjadi tubuh yang hidup. Ambil pertempuran pasir sebagai contoh. Seluruh tubuh terbuat dari esensi dari tanah yang hidup. Meskipun pertahanannya kuat, mudah untuk dibubarkan. Udara memiliki kekerasan, tetapi tidak memiliki kohesi dan tidak dapat membentuk keseluruhan yang kuat. Dan sama sekali tidak mungkin memiliki asal-usul air saja. Kekuatan dan kekerasan tubuh perang yang dibentuk oleh massa air adalah masalah. Meskipun dapat dibekukan menjadi es, ini masih merupakan masalah, tidak dapat terkondensasi menjadi makhluk hidup. Dan ketika akar tanah dan air kehidupan bergabung secara organik, dengan kekayaan Sang Liwer, keajaiban lahir. Tubuh pertempuran yang sempurna, yaitu, memiliki pertahanan yang kuat dari sistem bumi. Ini juga memiliki keinginan dan kohesi sistem air. Yang paling penting adalah kombinasi keduanya telah menciptakan tubuh kehidupan yang sempurna. Dan tubuh kehidupan ini persis tubuh perang yang sempurna. Hanya ada satu salinan dari asal-usul tanah, dan itu ada di Suliwer. Dan hanya ada satu salinan air kehidupan, yang ada di tubuh Dharma Tiga Mata. Jika Anda ingin keduanya bergabung menjadi satu, Anda harus memiliki sumber tanah dan sumber air untuk berinteraksi. Di bawah kekuatan alam, Suliwer memisahkan sumber kehidupan.
Chu Xingyun memisahkan sumber air. Kemudian, di bawah kekuatan kekayaan Suliwer, dua asal mula terkondensasi menjadi satu, dan tubuh pertempuran yang sempurna telah didirikan. Perpisahan setan disebut, bahkan, itu adalah untuk memecah campuran asal-usul air dan asal-usul air menjadi dua bagian. Badan perang yang dipisahkan di bawah dua bagian persis sama dengan dewa. Namun, hanya dewa yang memiliki kekuatan asal. Apa yang dipisahkan dari sumbernya bukan lagi sumbernya. Sederhananya, hanya dewa dari badan perang yang sempurna yang bisa mengusir iblis untuk menghancurkan dan memisahkan avatar. Avatar yang dipisahkan tidak dapat terus menampilkan disintegrasi Raja Iblis dan melepaskannya lagi. Tapi, kecuali bahwa itu bukan lagi kekuatan asal, itu tidak bisa lagi digunakan untuk menghancurkan Raja Iblis. Tidak ada perbedaan antara avatar dan dewa. Waktu berlalu setiap menit. Aliran campuran udara kuning dan biru bergegas keluar dari anggota tubuh dan mayat Chu Xingyun. Ribuan arus udara terkondensasi bersama, dan di depan Chu Xingyun, terkondensasi menjadi kabut berbentuk manusia. Akhirnya, setelah 1 jam penuh, ribuan aliran udara kuning dan biru terkondensasi menjadi satu. Di antara kilatan cahaya merah dan biru, tubuh yang identik dengan dewa Chu Xingyun muncul di depan Chu Xingyun. Melihat tubuh perang di depannya, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum lemah. Memang ada bahaya tertentu ketika disintegrasi Raja Iblis dilemparkan sekarang. Tapi saat dia menghakimi, roh primordial yang kacau, dan penindasan jam kuno Xuanze, semua ini benar-benar tidak mengejutkan. Secara umum, ketika yang terbaik untuk menjadi badan pertempuran tingkat 10, yang terbaik adalah melemparkan setan untuk hancur dan menjadi yang paling stabil. Kali ini, Chu Xingyun maju 4 tingkat di muka, dan dia melemparkan disintegrasi Raja Iblis. Meskipun itu kebetulan, tetapi kekuatan dewa dan badan perang telah sangat berkurang. Jika Anda menunggu sampai tingkat ke-10 dan memiliki tubuh pertempuran orde pertama, maka lemparkan Raja Iblis untuk hancur. Maka baik dewa dan avatar hanya akan lemah untuk sementara waktu, tetapi kekuatannya tidak akan berkurang. Dan sekarang, karena dia telah maju 4 tingkat, Raja Iblis hancur. Konsekuensi langsung adalah bahwa kekuatan dewa dan avatar telah berkurang menjadi 3 level. Untungnya, meski begitu, Chu Xingyun sangat puas. Meskipun kekuatan dewa dan avatar sangat berkurang. Tapi hanya 3 tingkat pertama tubuh tempur Chu Xingyun semuanya diperoleh melalui kultivasi diri. Setelah level ketiga, itu bergantung pada jam kuno hitam untuk membuat perbaikan cepat. Seperti yang kita semua tahu, sama sekali tidak mungkin untuk memiliki dasar yang kuat secara kebetulan. Oleh karena itu, untuk Chu Xingyun, meskipun dewa berkurang 3 level. Tapi seperti kata pepatah lama, Sai Weng kehilangan kudanya, apakah dia bahagia? Dengan cara ini, Chu Xingyun dapat langkah demi langkah, mengasah tubuh pertempuran sedikit demi sedikit, langkah demi langkah, dan meletakkan fondasi yang kuat. Cara memperbaiki tubuh adalah fondasi terberat. Bukan lelucon bahwa apa yang disebut fondasi lemah itu terguncang. Setelah disintegrasi dan pemisahan avatar pertama yang berhasil, Chu Xingyun menutup matanya untuk pertama kalinya dan menutup matanya untuk mengatur nafasnya. Chu Xingyun pulih sepenuhnya setelah menyesuaikan tingkat bunga selama lebih dari 1 jam. Meskipun kekuatannya telah turun, itu tidak lagi lemah. Setelah mengkonfirmasi bahwa itu benar-benar pulih, Chu Xingyun perlahan membuka matanya. Melihat sisi yang berlawanan, si doppelganger masih berdiri di sana tidak bergerak. Meskipun sepasang mata gelap dan cerah, tidak ada cahaya rohani di mata mereka. Melihat adegan ini, Chu Xingyun mengerutkan kening. Disintegrasi Raja Iblis ini sebenarnya hanya nama Chu Xingyun. Avatar serupa belum pernah muncul sebelumnya. Bahkan Chu Xingyun tidak tahu apa yang terjadi pada doppelganger seperti itu. Di antara keraguan, Chu Xingyun mengambil napas dalam-dalam dan mengangkat rohnya yang kacau dari pintu atas. Mengontrol Chaos Yuanshan, Chu Xingyun mengikuti pintu atas doppelganger dan memasuki pengetahuan doppelganger. Di lautan avatar, tidak ada apa-apa, tidak ada. Lepaskan kesadaran, pikiran Chu Xingyun dengan cepat menyapu setiap sudut avatar. Shell kosong. Tentunya, avatar ini hanyalah cangkang kosong. Meskipun ia memiliki semua karakteristik kehidupan, ia tidak memiliki jiwa. Disintegrasi Raja Iblis ini adalah membusuk kekuatan aslinya, bukan membusuk jiwa. Meskipun berhasil memisahkan dari tubuh pertempuran yang sepenuhnya sama dengan dewa dipisahkan. Tapi, tubuh perang ini tidak memiliki jiwa. Hanya ada cangkang kosong. Melihat kosong pada pengetahuan kosong doppelganger. Meskipun Chu Xingyun dapat sepenuhnya menyelesaikan kekacauan Yuanshan di sini dan menggunakannya sebagai tubuh Dharma. Tapi begitu Chaos Yuanshan milik Chu Xingyun pergi, avatar ini menjadi dekorasi, sama sekali tidak berguna. Saat ini, bagi Chu Xingyun, avatar ini tidak berbeda dengan patung. Apa yang harus dilakukan? Mungkinkah dikatakan bahwa disintegrasi dan pemisahan iblis sama sekali tidak berguna? Berpikir lama, Chu Xingyun tiba-tiba menyadari bahwa yang disebut disintegrasi setan mungkin menjadi lelucon besar. Bahkan jika Chu Xingyun cukup murah hati, dia bersedia menggunakan avatar ini sebagai dharma dan memberikannya kepada orang lain. Sama sekali tidak ada yang menggunakan.
Anda harus tahu bahwa tubuh Dharma ini dibentuk dengan memadatkan kekacauan primordial Chu Xingyun. Kecuali seseorang memiliki semangat kacau yang sama dengan Chu Xingyun. Kalau tidak mungkin mengendalikan badan perang ini. Terlebih lagi, avatar ini memiliki asal yang sama dengan Chu Xingyun dan setara dengan tubuhnya yang lain. Tidak peduli seberapa murah hati dia, itu tidak akan pernah diberikan kepada orang lain. Siapa yang akan cukup murah hati untuk memberikan tubuhnya kepada orang lain untuk digunakan sesuka hati? Merenungkan lagi dan lagi, Chu Xingyun tidak pernah memikirkan cara yang sangat baik. Tidak ada orang lain yang dapat menggunakannya, dan sia-sia untuk datang sendiri. Dengan dewa tubuh tempur yang sempurna, avatar lain apa yang dibutuhkan? Bagaimanapun, Anda hanya dapat mengendalikan satu persatu, dan tidak mungkin untuk mendesak dua badan perang pada saat yang sama. Chu Xingyun tiba-tiba memikirkan kemungkinan. Ling Kui, boneka, mungkin, dia dapat secara buatan menciptakan roh primordial virtual untuk mengendalikan avatar ini. Semangat primitif virtual juga bisa disebut kecerdasan buatan. Anda dapat membuat penilaian logis, dan Anda dapat melakukan serangkaian tugas sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Meskipun tidak ada rasa atasan, tidak ada pemikiran. Saat membuat penilaian logis, tidak ada emosi atau emosi sama sekali, sama seperti mesin dingin. Namun, selama program ini dibuat dan penilaian logis dibuat sesuai dengan kondisi di sekitarnya, itu masih berfungsi dengan baik. Semakin dia berpikir, semakin Chu Xingyun merasa layak. Dengan kata lain, saya tidak tahu terlalu banyak tentang jiwa para dewa, atau dewa-dewa primitif. Tapi Chu Xingyun berbeda, memiliki dunia mayat hidup dalam kapal perang hantu. Biarkan Chu Xingyun tahu lebih banyak tentang jiwa para dewa, dan Yuan Shen daripada orang lain. Chu Xingyun berpikir cepat di antara pikirannya. Jika Anda ingin roh primordial virtual, Anda harus mengeluarkan mana untuk membuat tubuh roh virtual mirip dengan roh primordial. Jika dikatakan bahwa daging adalah wadah Yuan Shen, maka tubuh roh adalah wadah jiwa. Tanpa tubuh roh yang cukup kuat, tanpa mana yang kuat, tidak mungkin untuk menggerakkan tubuh perang ini. Sekarang, apa yang ingin dipikirkan Chu Xingyun adalah berapa banyak mana yang ingin dia bagi untuk membentuk tubuh roh ini. Perlu disebutkan, yang disebut perilaku kultivasi adalah perilaku kultivasi Yuan Shen, bukan perilaku kultivasi tubuh perang. Badan perang itu sendiri tidak memiliki penanaman, hanya kekuatan, kekerasan, pertahanan, kekuatan, dan banyak parameter lainnya. Jumlah 900 Yuan Chu Xingyun, mengacu pada penanaman Chaos Yuan Shen, tidak ada hubungannya dengan tubuh perang. Sekarang, avatar yang dipisahkan oleh disintegrasi iblis hanyalah cangkang kosong, dan tidak ada jiwa. Jika Chu Xingyun ingin memvirtualisasikan Yuan Shen, ia harus memisahkan bagian mana untuk mengembun menjadi tubuh spiritual. Setelah terkondensasi menjadi tubuh roh, kecerdasan buatan dapat divirtualisasi dalam tubuh roh. Mulai sekarang, Chu Xingyun memiliki total 450.000 Yuan mana. Uang senilai 1 Yuan bernilai 50.000 Yuan. Oleh karena itu, mana Chu Xingyun adalah kesulitan 900 Yuan. Chu Xingyun dapat memilih untuk membagi sedikit dan membagi satu atau dua mana-mana untuk membuat dewa primordial virtual yang lemah. Namun, dewa primitif seperti itu tidak memiliki banyak mana. Bahkan jika badan perang lebih kuat, tidak ada cukup mana untuk mendesaknya, itu sama memalukannya. Jika setengah, Anda dapat memisahkan lebih banyak avatar nanti. Jika setengah, maka setelah beberapa kali, dewa lebih lemah dari avatar. Beratnya lagi dan lagi. Chu Xingyun akhirnya membuat keputusan. Mana dari 900 Yuan dapat dibagi menjadi 9 bagian. Setiap porsi adalah mana dari jumlah uang yang beragam. Akibatnya, bahkan jika Chu Xingyun menghancurkan 9 avatar, kekuatan masing-masing avatar memiliki mana dari banyak uang. Dengan cara ini, meskipun mana para dewa tampaknya telah menurun. Tetapi pada kenyataannya, selama mana melebihi $100, mereka semua adalah biksu di negara yang sama. Semua adalah tuan leluhur yang nyata dan benar. Tidak peduli berapa banyak mana dari elemen campuran ditumpangkan pada elemen campuran. Bahkan, itu hanya perubahan kuantitatif, dan itu tidak dapat menyebabkan perubahan kualitatif. Selain jumlah total kekuatan ilegal, lebih dari satu perampokan yang tak terhitung jumlahnya. Jika tidak ada perbedaan mendasar antara perampokan kuantitas $1 dan perampokan kuantitas 900 dalam pertempuran. Di antara satu sama lain, jangan panggil siapa yang memiliki lebih banyak mana, dan siapa yang memiliki lebih sedikit mana. Setelah keputusan, Chu Xingyun tidak lagi ragu. Mengontrol roh primordial yang kacau dan kembali ke dewa. Momen selanjutnya, Chu Xingyun mendesak Chaos Yuan Shen untuk memisahkan mana dari 900 Yuan menjadi 100 Yuan. Lalu, di bawah penindasan lonceng kuno Xuan Se, Chu Xingyun mendesak tubuh Chaos Dharma untuk menggabungkan mana dari 100 Yuan dengan kekuatan spiritual Chaos Yuan Shen untuk membentuk tubuh roh. Setelah penciptaan tubuh roh, Chu Xingyun menuangkan tubuh roh buatan ke lautan avatar. Akibatnya, kesadaran doppelganger ini akhirnya memiliki tubuh roh. Namun, tubuh spiritual ini tidak memiliki kesadaran, tidak ada emosi, dan tidak ada pemikiran.
Meski begitu, setelah memiliki roh virtual ini, semua yang ada di tubuh avatar telah melakukan kontak dengan roh virtual ini. Selama serangkaian program diatur dalam badan roh virtual ini, ia dapat berjalan secara otomatis. Selanjutnya, Chu Xingyun membuat perisai tak terbatas, dampak badai, dan metode pembuangan energi menjadi satu program. Kemudian, serangkaian penilaian dan perintah logis dibuat. Dan berbagai switch variabel. Ada juga serangkaian pencarian otomatis, identifikasi otomatis, penilaian otomatis, koreksi kesalahan otomatis. Tunggu serangkaian pengaturan. Sederhana untuk dikatakan, tetapi sebenarnya, saya benar-benar memahami mode dan aturan operasi otak. Para beku yang memahami algoritma jiwa dan penilaian logis tahu betapa sulitnya itu. Waktu berlalu setiap menit. Akhirnya, ketika hari terang, Chu Xingyun akhirnya menyelesaikan pemrograman awal. Senang mengendalikan avatar No. 1. Chu Xingyun berdiri. Melihat sekeliling, Dewa Chu Xingyun, duduk bersila di tempat tidur, tampaknya menyesuaikan suku bunga. Tapi Chu Xingyun tahu bahwa ini adalah ilusi. Pada saat ini, Dewa tubuh perang yang sempurna, tetapi hanya tubuh, tidak memiliki jiwa sama sekali. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun melihat di antara tangan kanannya, dan tubuh Dewa tiba-tiba melompat keluar dari 3 pita. Emas, hijau, ungu. 3 monumen kuno telah dilarikan dari Dewa tubuh perang yang sempurna dan bergabung menjadi avatar No. 1. Lalu, Chu Xingyun berjalan ke meja, mengambil papan, dan dengan cepat menulis. Setelah menulis, Chu Xingyun mengambil papan dan berjalan keluar dari ruangan. Gantung saja papan kayu di pintu. Perhatikan baik-baik, ada 4 kata besar yang tertulis di papan tulis, jangan ganggu. Meskipun tulisan tangan sangat sederhana, ketika Anda melihat 4 kata ini, Anda semua harus tahu bahwa Chu Xingyun sedang berlatih dan tidak boleh diganggu. Setelah menggantung papan kayu, Chu Xingyun mengendalikan avatar nomor 1 dan berjalan menuju gua percobaan. Selanjutnya, saatnya untuk menguji kecerdasan buatan yang dibuat oleh Chu Xingyun. Coba di dalam gua. Dalam gua ketiga, Chu Xingyun mengendalikan roh kekacauan primordial, dan terjebak di dalam lautan pengetahuan tentang gangguan No. 1. Di bawah pengawasan Chu Xingyun, Yuanshan virtual dari avatar nomor 1 berjalan dengan lancar. Di bawah pencarian cepat, doppelganger nomor 1 dengan cepat menemukan binatang jiwa batu 3 tingkat yang perlahan-lahan naik di tengah aula gua. Setelah mengambil target, avatar nomor 1 pertama-tama membandingkan dampak dari target dengan monster jiwa batu tingkat ketiga yang tersimpan di lautan pengetahuan. Setelah menentukan identitas dan kekuatan target, doppelganger nomor 1 membuka kekuatan magis yang tak terbatas untuk pertama kalinya. Avatar nomor 1 memiliki akar yang sama dengan tubuh perang sempurna Chu Xingyun. Yuanshan virtual dari avatar nomor 1 memiliki akar yang sama dengan Chasing Yuanshan milik Chu Xingyun. Oleh karena itu, kekuatan gaib Chu Xingyun yang tak terukur, avatar nomor 1 juga memiliki hal yang sama. Pembukaan perisai tak terbatas. Avatar nomor 1 melangkah keluar dalam 1 langkah dan segera meluncurkan banteng. Pada saat avatar nomor 1 melangkah keluar dalam 1 langkah, monumen kuno angin di Zhongfu langsung bersemangat. Badai dahsyat tiba-tiba meletus dari belakang klon No. 1. Dalam suara tajam memecahkan langit, avatar nomor 1 langsung berubah menjadi cahaya keemasan, yang meledak. Dalam suara tumpul, avatar nomor 1 mengalami guncangan badai, dan itu bertabrakan berat dengan binatang jiwa batu tingkat ketiga. Hanya dalam sekejap, binatang-binatang jiwa batu 3 tingkat itu dibom selama lebih dari 10 meter. Di bawah benturan keras, perisai tak terbatas terisi penuh. Momen selanjutnya, di bawah pencarian cepat dari dewa primitif virtual, instruksi penuangan energi dimulai. Di bawah dampak kekerasan, pembuangan energi tiba-tiba pecah. Dengan hanya 1 pukulan, binatang berjiwa batu 3 tingkat itu langsung hancur dan hancur. Berbicara perlahan, namun faktanya, semua ini cepat kilat. Nyalakan perisai tak terbatas, lemparkan lari banteng, dan mulailah dorongan badai. Setelah peledakan lawan, energi dituangkan dalam. Selama seluruh proses, berbagai keterampilan tempur dilepaskan, yang bisa disebut koneksi tanpa batas. Badai-badai, diikuti oleh tumpukan energi. Seluruh proses telah sepenuhnya selesai dalam 1 napas. Meskipun bukan lonjakan, tapi itu juga dalam nafas, 2 pukulan membombardir lawan. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun tahu bahwa untuk terus berlatih di gua nomor 3, efisiensinya terlalu rendah. Dengan hanya sedikit kontemplasi, Chu Xingyun berhadapan dengan Yuanshan virtual dan memberi perintah untuk pergi ke gua No. 4. Selama berlari, roh primordial virtual mendesak klon nomor 1 untuk terus mendesak kekuatan badai. Melangkah jauh, doppelganger nomor 1 tampak seperti pita emas, dan memasuki aula gua No. 4. Selanjutnya, semuanya secara alami tidak ada yang perlu dikatakan, masih set proses. Cari target, mulai perisai tak terbatas, mulai dampak badai, mulai menuangkan energi. Namun, sangat sulit bagi badan perang tingkat ketiga untuk menantang badan perang tingkat keempat. Setelah melakukan 3 siklus berturut-turut dan melepaskan 3 kali penuangan energi, binatang roh batu tingkat keempat akhirnya diusir.
Sebagai binatang roh batu tingkat 4 dikalahkan, tubuh pertempuran dari klon nomor 1 juga menderita kerusakan besar. Level 4 Stone Soul Beast dampaknya terlalu kuat. Bahkan dengan perisai yang tak terhitung jumlahnya, itu masih menyebabkan kerusakan besar pada klon No. 1. Untungnya, setelah mengalahkan Stone Soul Beast, Anda dapat beristirahat selama 30 napas. Dengan kemampuan pemulihan horor dari tubuh pertempuran yang sempurna, 30 bunga sudah cukup untuk mengembalikan avatar nomor 1 ke kondisi puncaknya. Menyaksikan doppelganger nomor 1 tidak mengatakan apa-apa, dia berdiri di sana tanpa ekspresi dan pulih. Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi terlihat iri. Meskipun avatar nomor 1 memiliki roh primordial virtual, itu tidak dapat diubah. Dia tidak memiliki kesadaran, tidak ada pikiran, tidak ada emosi. Bagaimanapun, virtualitas adalah virtual, dingin, kejam, dan mekanis. Tapi, tanpa semua ini, klon nomor 1 tidak bisa merasakan sakit atau sakit. Bahkan jika otot dan ligamen di sekitar tubuh tegang atau bahkan terkoyak, banyak tulang tidak selaras, retak, dan bahkan patah. Tapi doppelganger nomor 1 bisa merasakannya, tetapi itu tidak akan menyakitkan. Untuk avatar nomor 1, semua rasa sakit hanyalah sinyal. Satu-satunya fungsi dari sinyal-sinyal ini adalah untuk memberinya informasi tentang badan perang. Anda tidak akan pernah membiarkan mesin dingin memindahkan rasa sakit. Di bawah pengawasan Chu Xingyun, kerusakan pada tubuh dari tubuh pertempuran nomor 1 pulih dengan cepat pada kecepatan yang masuk akal. Di antara kerusakan dan perbaikan, kekuatan tubuh pertempuran nomor 1 memiliki sedikit peningkatan. Seperti kita ketahui, tubuh manusia sangat ajaib. Jika tulang patah, tekstur tulang yang patah akan lebih kencang dan ketebalan tulang akan sedikit meningkat setelah dihubungkan kembali. Cara memperbaiki tubuh sebenarnya didasarkan pada prinsip ini. Melihat tubuh perang nomor 1, dia benar-benar kebal terhadap rasa sakit, dan Chu Xingyun iri. Jika Anda ingin meningkatkan kekuatan tubuh pertempuran, Anda harus tetap terluka dan memperbaiki. Setelah terluka, sakit, sulit untuk dihadapi. Setiap kali dia bertabrakan dengan Stone Soul Beast, Chu Xingyun sepertinya ditabrak oleh kuda yang berlari kencang. Hanya mereka yang benar-benar merasakan rasa sakit yang bisa memahaminya. Waktu berlalu setiap menit. Di bawah pengawasan Chu Xingyun, Yuan Shen virtual, mengendalikan avatar nomor 1, berperang bolak-balik. Setiap 30 napas, itu akan membombardir binatang jiwa batu tingkat keempat. Pada saat yang sama menarik banyak rasa malu bawaan, menghancurkan roh-roh jahat pendendam. Di antara kerusakan dan perbaikan, tubuh pertempuran juga diperkuat dalam jejak. Diamati 1 jam penuh, semua program tidak memiliki masalah. Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi merasa lega. Di antara pikirannya, Chu Xingyun mendesak Chaos Yuan Shen untuk meninggalkan lautan pengetahuan tentang avatar No. 1. Ditangguhkan di udara. Hati Chu Xingyun bergerak lagi, saat berikutnya. Di atas Chaos Primordial Spirit, 1 set kostum jiwa emas dengan cepat dipadatkan dan sepenuhnya menutupi Chaos Primordial Spirit. Dalam mimpi persidangan, Chu Xingyun telah menggabungkan kostum jiwanya dengan Chaos Yuan Shen. Kostum jiwa belum hilang, tapi sejak memasuki medan perang senior Taiko, Chu Xingyun tidak berani menggunakannya sama sekali. Dengan kekuatan inferior anak Chu Xingyun yang berusia 3 tahun. Setelah jiwa Gimang bintang 1 dikondensasi, hasilnya mengerikan. Sekali lagi, pria itu tidak bersalah dan bersalah. Seorang anak berusia 3 tahun, memegang ingot emas yang berlari di seberang jalan, bukankah ini godaan untuk melakukan kejahatan? Tapi sekarang, semangat primordial Chu Xingyun, terlepas dari perlindungan daging, segera menghadapi erosi kekacauan dan yin qi ekstrim. Jika ini hanya waktu singkat, semuanya baik-baik saja. Tapi masalahnya, selanjutnya, Chu Xingyun membutuhkan waktu lama untuk mengamati di sini. Oleh karena itu, perlu untuk menyingkat peralatan pembangunan jiwa untuk perlindungan. Kalau tidak, jika terjadi kegagalan, itu akan berakhir. Sebagai seorang beku, Yuan Shen adalah yang paling penting. Setelah Yuan Shen rusak, tidak ada obatnya sama sekali. Bahkan Zulong, Zhu Feng, Zhu Qilin, begitu mereka melukai Yuan Shen, mereka hanya bisa pulih secara perlahan melalui dormansi tanpa akhir. Setelah meringkas 1 set lengkap pakaian jiwa dengan bintang emas, Chu Xingyun ditangguhkan di udara, dan orang yang merendahkan, terus memantau doppelganger No. 1. Meskipun untuk saat ini, itu sedikit merepotkan. Tapi begitu komisioning selesai, itu bisa dilakukan sekali dan untuk semua. Jumlah avatar ini, Anda dapat tinggal di sini dan berlatih tanpa henti. Waktu berlalu setiap menit. Sampai malam hari, Chu Xingyun meninggalkan gua percobaan dengan puas. Adapun avatar nomor 1, itu tinggal di gua percobaan. Untuk malam berikutnya, dia akan sendirian, tinggal di aula gua nomor 4, dan berlatih tanpa batas. Mendesak kekacauan Yuan Shen, Chu Xingyun dengan cepat kembali ke kedai minuman. Di seluruh desa Manyu, badan perangnya jelas merupakan kelompok terlemah. Bahkan jika itu bukan yang pertama. Kecuali bagi mereka yang baru berusia beberapa tahun dan di bawah usia 8 tahun, mereka berusia di bawah 8 tahun. Tidak ada yang lebih lemah darinya.
Sebagai orang asli dari medan perang Suire yang tinggi, orang-orang suku barbar tumbuh secara alami bahkan jika mereka tidak berlatih. Ketika dia berusia 10 tahun, dia masih akan memiliki sekitar 5 tingkat pertempuran. Di atas medan perang senior Taiko ini, menghadapi gravitasi yang begitu mengerikan, juga gas yang kacau dan gas yang sangat memalukan. Bahkan, setiap saat, saya berlatih. Hanya saja, berburu binatang buas yang ganas dan jiwa dapat mempercepat kecepatan kultivasi. Tapi, saat ini, tubuh perang Chu Xingyun, meski masih sangat lemah. Tapi, alam Yuanshan-nya tak tertandingi. Mengontrol Chaos Yuanshan, Chu Xingyun terbang jauh-jauh, tidak ada siapa-siapa, dan dia bisa ditemukan. Bagaimanapun juga, dalam hal Yuanshan Realm, Chu Xingyun terlalu kuat. Bukan apa yang bisa dibayangkan oleh penduduk asli desa Manyuni. Bahkan jika mana dari 50.000 yuan akan dipisahkan, budidaya Chu Xingyun dari Chaos Yuanshan masih memiliki 400.000 yuan. Mengikuti jendela kedai minuman, Chu Xingyun mengendalikan kekacauan primordial, kembali ke kamar tidur, dan memasuki lautan dewa. Momen selanjutnya, Chu Xingyun perlahan membuka matanya dan sedikit meregangkan. Duduk bersila selama sehari, otot-otot dan otot-otot di sekitar tubuh saya juga agak lelah. Chu Xingyun meregangkan ototnya dengan mudah. Saat berikutnya, gerakannya tiba-tiba berhenti. Tiba-tiba matanya melebar, dan Chu Xingyun tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Bodoh untuk waktu yang lama. Chu Xingyun dengan keras menyingkirkan pinggang malasnya, menutup matanya untuk pertama kalinya, membuka penglihatan batinnya, dan melihat ke arah laut. Apa yang kamu lihat? Di tengah lautan pengetahuan, saya tidak tahu kapan proyeksi penuh warna muncul. Melihat sekeliling, proyeksi warna-warni adalah oval. Seperti jendela, melayang di udara. Melihat ke jendela, gambar di jendela sangat akrab. Melihat lebih dekat tubuh pertempuran nomor 1 Chu Xingyun, tanpa ekspresi di bagian depan, berdiri di gua percobaan gelap. Kemudian saat selanjutnya, di depan tubuh pertempuran nomor 1, binatang jiwa batu tingkat 4 dengan cepat mengembun. Meskipun Chu Xingyun tidak bisa mendengar suara, tapi melalui jendela penuh warna itu, Chu Xingyun bisa melihat semuanya dengan jelas. Di bawah pengawasan Chu Xingyun, avatar nomor 1 langsung membuka perisai yang tak terbatas diikuti oleh badai-badai, dan kemudian pembuangan energi lainnya. 3 gerakan berurutan dapat digambarkan sebagai koneksi tanpa batas. Setelah 3 pukulan, siklus yang sama, lagi. Setelah 3 siklus berturut-turut, batu jiwa batu akhirnya hancur sepenuhnya dan tersebar menjadi batu di seluruh tanah. Ini, apa yang terjadi? Melihat proyeksi aneh, Chu Xingyun tidak bisa tidak bingung. Bagaimana proyeksi ini berasal, dan mengapa itu muncul dalam lautan pengetahuannya? Dengan linglung, otak Chu Xingyun dengan cepat muncul. Berpikir cepat, Chu Xingyun dengan cepat menebak ide kasar. Semangat primordial virtual dari satu avatar itu, bagaimanapun, terkondensasi oleh kekuatan spiritual dari semangat primordial yang kacau. Dari perspektif tertentu, roh primordial virtual sebenarnya adalah bagian dari roh primordial semrawut. Seperti yang kita semua tahu, di dunia ini, ada perasaan di luar 6 indera telepati. Tentu saja, proyeksi ini jelas bukan telepati. Jika nama harus diberikan, Chu Xingyun merasa bahwa ini harus disebut induksi Yuanshan. Meskipun roh primordial virtual dipisahkan, tapi untuk Chaos Yuanshan milik Chu Xingyun, itu masih menjadi bagian dari dirinya. Entah jiwa atau roh purba, bukanlah pemisahan fisik yang dapat memutuskan hubungan. Yuanshan tidak lebih baik dari daging. Dibandingkan dengan daging, Yuanshan dan hantu lebih dekat. Tanyakan, apakah hantu takut memotong fisik? Bisakah seseorang menggunakan pedang untuk membunuh hantu? Jelas, bagi orang awam, hantu itu ilusi dan tak tersentuh. Adapun Yuanshan, belum lagi itu. Yuanshan adalah tubuh jiwa yang lebih tinggi dari roh yang tak terhitung jumlahnya di alam yang tak terhitung jumlahnya. Pemotongan fisik tidak menyebabkan kerusakan pada Yuanshan. Meskipun roh primordial virtual dimasukkan ke dalam avatar No. 1. Tapi untuk Chaos Yuanshan, satu sama lain masih utuh. Proyeksi ini dipadatkan oleh indera primal. Melihat penasaran pada proyeksi, saat berikutnya, Chu Xingyun mencoba menggunakan pikiran untuk menyentuh proyeksi. Dalam suara siulan, saat berikutnya, Chu Xingyun terkejut menemukan bahwa kesadarannya benar-benar muncul secara ajaib dalam avatar nomor 1 dan menjadi kesadaran utama dari Yuanshan virtual. Meregangkan anggota tubuhnya dengan kosong, Chu Xingyun mengendalikan tubuh pertempuran nomor 1 dan berjalan bolak-balik untuk beberapa langkah, yang benar-benar tidak berbahaya dan tidak berbeda dari keilahiannya. Pikiran bawah sadar menyebarkan visi batinnya ke lautan pengetahuan. Melihat sekeliling, ada patung emas di tengah laut, berdiri di sana. Jika Anda melihat lebih dekat, patung Jin Chanchan persis sama dengan roh kacau Chu Xingyun. Dia dengan ragu menyentuh patung emas dengan Shen Nian. Pada saat berikutnya, mata Chu Xingyun menyala dan kembali ke tubuh dewa lagi. Ajaib, sungguh menakjubkan. Tao dari Yuanshan adalah Tao tertinggi yang berhubungan dengan kehidupan dan jiwa. Ada begitu banyak misteri dalam. Bahkan Chu Xingyun hanya menyentuh bulu kecil.
Mendengus. Di antara pujian, perut Chu Xingyun membuat serangkaian gerutuan. Meskipun menjadi leluhur yang kuat, Chu Xingyun tidak lagi harus bergantung pada makanan untuk mempertahankan hidupnya. Tapi pertanyaan itu, perilaku budidaya Yuanshen Chu Xingyun, secara alami tidak perlu banyak bicara, benar-benar sombong. Tetapi badan perangnya sekarang hanya 3 tingkat. Di medan perang Suire senior ini, jika tidak ada makanan yang digunakan untuk menambah nutrisi, badan perang akan segera ditarik dan menjadi kurus. Memalingkan kepalanya dan melihat keluar jendela, langit benar-benar gelap. Di halaman depan kedai minuman, bahkan ada suara yang lebih ramai. Jelas, makan malam api unggun sekali sehari sudah dimulai. Berdiri, Chu Xingyun mendorong membuka pintu dan berjalan sampai ke halaman depan. Saat dia berjalan, Chu Xingyun mengamati proyeksi Yuanshen, avatar nomor 1, di Sihai. Saat ini, orang ini berkelahi dengan binatang jiwa batu tingkat keempat. Di bawah konfrontasi terus-menerus, tubuh pertempuran nomor 1 akhirnya mengalahkan Stone Soul Beast lagi. Lalu, tubuh pertempuran nomor 1 berdiri di tempat tanpa ekspresi, dingin seperti batu. Senyum yang puas dengan roh primordial virtual, tubuh pertempuran nomor 1 dapat diburu tanpa batas waktu dan dibudidayakan tanpa batas. Tiba-tiba, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi merasa sangat puas. Sambil bahagia, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi mempercepat langkahnya dan berjalan menuju halaman depan. Saatnya bersenang-senang. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.